Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di video yang kedua ini. Kita coba latihan mengerjakan soal tentang komponen pendapatan nasional. Nomor 1, ya yang A. Perhatikan data pendapatan nasional berikut ini. GDP 200.000, pendapatan neto luar negeri 80.000, penyusutan 25.000, PPh dan PBB itu masuknya adalah pajak langsung 5.000, pajak tidak langsung 30.000, laba ditahan 2.000 dan jaminan sosial 1.000. Kalian disuruh menghitung DI. Apa tadi DI? Disposable income. Berarti kan kita harus dari atas ngerjainnya. Jawab. JNP-nya sudah diketahui apa belum? Belum, berarti kita harus mencari GNP. Cara nyari GNP adalah GDP ditambah pendapatan neto luar negeri. Masukkan rumus angkanya. GDP-nya 200.000 ditambah 80.000. Berarti 280.000. Kalau GNP sudah ketemu, langkah kedua adalah mencari NNP. NNP nyarinya dengan cara GNP dikurangi penyusutan. Rumus ini kalian harus hafal ya. Tadi rumusnya nanti dicatat sendiri di video yang pertama. GNP-nya 280.000 dikurangi penyusutannya berapa di soal? 25.000. Rp280.000 dikurangi 25.000 berapa? 255.000. Kalau NNP sudah ketemu, kita mencari NNI. NNI adalah dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kamu harus hafal. Nyambung terus ini. NNP-nya 255.000 dikurangi. Lihat di soal pajak tidak langsung berapa? 30.000. 30.000. 255 dikurangi 30.000 yaitu 225.000. Kalau NNI sudah ketemu, langkah selanjutnya kamu mencari personal income PI. Caranya dari NNI dikurangi dalam kurung. Di sini soalnya adanya apa aja datanya? Hanya laba ditahan dan jaminan sosial, tidak ada pajak perseroan dan teman-temannya. Berarti ya udah dua itu yang dimasukkan. Laba ditahan ditambah jaminan sosial ditambah transfer payment. Ada nggak transfer payment di sini? Tidak ada transfer payment, berarti tidak perlu ditulis. Sudah. Kita hitung. Tadi NNI-nya 225.000. Dikurangi dalam kurung laba ditahannya 2.000 ditambah jaminan sosialnya 1.000. Berarti 225.000 dikurangi 3.000. Hasilnya adalah 222.000. Ini adalah PI, padahal kamu disuruh nyari soalnya adalah hitunglah DI.
Berarti DI-nya sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, pajak langsung ini berarti PPh ya, karena DI itu kan yang benar-benar pendapatan yang benar-benar diterima masyarakat. Setelah dikurangi pajak langsung, 222.000 dikurangi pajak langsungnya berapa di sini datanya? Ini ya, 5.000 ya, PPh dan PBB. Dikurangi 5.000. Maka hasilnya adalah 217.000. Jadi, besarnya disposable income adalah 217.000. Harus urut dari atas, nggak bisa tiba-tiba kamu nyari NNI, nggak bisa tiba-tiba kamu nyari PI, nggak bisa tiba-tiba kamu ke NNP. Jadi harus urut dulu dari JNP, terus sampai ke disposable income. Next, nomor yang B, kamu disuruh menghitung PI. Padahal di sini yang sudah diketahui GNP-nya. GNP-nya adalah 100.000. Berarti kalian tidak perlu mencari GNP. Terus di sini ada pendapatan neto luar negeri. Nah, ini di sini ada produk nasional neto. Produk nasional neto kan berarti bahasa Inggrisnya NNP, net nasional produk. Ya, net nasional produk. Nah, berarti ini dari net nasional produk ini kamu cari NNI sehingga nanti ketemu PI. Kita hitung. Kita jawab. Tadi ketemu NNP-nya 80.000. Ini ya, 80.000. Nah, setelah NNP kan berarti nyari NNI, net nasional income. Berarti NNP dikurangi pajak tidak, tulis saja ya, pajak tidak langsung plus subsidi. Nah, masukkan rumusnya. NNP-nya adalah 80.000 dikurangi pajak tidak langsungnya 5.000. Terus ada subsidi 1.000 ditambah 1.000. Hasilnya berapa? 80 dikurangi 5 ditambah 1. 76.000. 76.000 inilah yang namanya NNI. Padahal kalian disuruh nyari PI. Berarti langkah selanjutnya, PI sama dengan NNI dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi. Iuran asuransi. Ada lagi? Oke, di sini tidak ada transfer payment ya, berarti tidak usah dihitung, tidak usah dimasukkan. Udah, kita masukkan. NNI-nya 76.000 dikurangi laba ditahannya. Berapa tadi laba ditahan? 2.000, iuran asuransinya 500. 2.000 ditambah 500. Berarti hasilnya adalah 76 dikurangi 2.000 ditambah 500. 73.500. Inilah yang disebut dengan personal income. Bisa ya, jadi kalian di sini meskipun ada JNP, ada pendapatan neto luar negeri, ini hanyalah sebagai
data ya, padahal di sini sudah diketahui produk nasional neto, net nasional produk. Nah, sehingga dari data net nasional produk ini kita bisa mencari net nasional income. Kuncinya adalah kalian bisa menghafal rumusnya. Sekarang lihat yang nomor 3. Berdasarkan data di atas, besarnya NNI adalah, ini biar nggak bingung hapus saja. Jawab. NNI, kamu disuruh nyari NNI, padahal yang diketahui di sini ada produk nasional bruto. Ya, net nasional produk. NNP. NNP itu dari GNP kurangi penyusutan tadi ya. GNP-nya ada nggak? Nomor C. Oh, ini. Produk nasional bruto. Ini sebagai GNP, saya ganti aja. Jadi kalian harus hafal bahasa Inggrisnya, juga harus hafal bahasa Indonesianya. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Produk nasional bruto 90.000 dikurangi penyusutan 5.000. 85.000. Terus NNI. NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP-nya tadi 85.000 dikurangi pajak tidak langsungnya adalah 10.000. Maka NNI-nya adalah 75.000. Ya, ini cuma 2 tahap ya. Kamu disuruh nyari NNI dari data NNP. Nah, nomor 4, nomor D, diketahui data sebagai berikut. Ada GDP, ada WNI di luar negeri, ada WNA dalam negeri. Depresiasi, ini nama lainnya adalah penyusutan. Ada pajak tidak langsung, subsidi, transfer payment, laba ditahan, iuran jam sos, pajak langsung. Kamu disuruh mencari besarnya disposable income. Seperti tadi, berarti ini langkahnya dari atas. Hitung dulu. GNP sama dengan GDP ditambah luar negeri kurangi dalam negeri. Data GDP-nya adalah 1 juta sama dengan 1 juta ditambah WNI di luar negeri 500, WNA 600, tambah 500.000 kurangi 600.000. Ini dalam kurung, ini di dalam kurung. Sama dengan 1 juta. 500 kurangi 600 min 100. Nah, seperti itu ya. Ketemunya 900.000. Ini adalah GNP. NNP-nya adalah dari GNP dikurangi depresiasi. GNP-nya adalah 900.000. Depresiasinya, penyusutannya 100.000.
900 kurangi 100 berapa? 800. Ini 800.000. Adalah NNP. Padahal kamu disuruh nyari disposable income. Berarti setelah NNP mencari NNI. NNI tadi rumusnya NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Sudah, tinggal dimasukkan saja rumusnya. 800.000 dikurangi 20.000 ditambah 10.000 adalah 790.000. Masih 2 tahap lagi karena kamu disuruh nyari sampai DI. Sekarang PI. PI-nya dari NNI dikurangi laba ditahan ditambah jaminan sosial dalam kurung ditambah transfer payment. NNI-nya adalah 790.000 dikurangi laba ditahan 10.000 ditambah jaminan sosialnya 5.000 dalam kurung ditambah transfer payment-nya 30.000. Sehingga hasilnya adalah 815.000. Yang terakhir, kamu mencari disposable income. Cara nyarinya dari PI dikurangi pajak langsung. Sama dengan tadi PI-nya 815.000 dikurangi pajak langsungnya berapa datanya? 5.000. 815.000 kurangi 5.000. Maka hasilnya adalah 810.000. Inilah yang dinamakan disposable income. Berarti pendapatan rata-rata yang diterima masyarakat setelah dikurangi dengan pajak langsung. Oke, cukup mudah ya caranya. Yang penting kalian menghafal rumusnya. Setelah ini, Bu Guru kasih kalian latihan soal lagi. Sehingga minggu depan saya akan mengadakan kuis tentang menghitung komponen pendapatan nasional. Oke, kalau ada yang belum jelas bisa komen di bawah ini di kolom komentar atau kalian bisa japri saya. Sekian saya akhirin pembelajaran hari ini. Nanti kalian kerjakan di buku kalian untuk latihan minggu depan kuis menghitung komponen pendapatan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.